Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menentukan nilai-nilai tendensi sentral yang lainnya untuk data berkelompok, yaitu mencari nilai modus, median, dan kuartil-kuartilnya. Yang pertama yaitu menentukan nilai modus dari data berkelompok ya. Modus itu dirumuskan atau modus sama dengan ya TB0 ditambah B1 per B1 plus B2 dikalikan P, di mana TB0 itu adalah tepi batas bawah kelas yang memuat modus. Kemudian B1 itu adalah selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan P itu adalah panjang kelas. Nah, sebagai contoh ya, misalkan diketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini ada nilai, yaitu kelas pertama rentangannya adalah 50 sampai 54, kelas kedua 55 sampai 59, kelas ketiga 60 sampai 64, kelas keempat 65 sampai 69, kelas kelima 70 sampai 74, kelas keenam 75 sampai 79, kelas ketujuh 80 sampai 84. Kemudian frekuensi masing-masing kelas. Frekuensi kelas pertama adalah 4, yang kedua adalah 8, ketiga 14, kemudian 35, 26, 10, dan yang terakhir frekuensinya adalah 3. Nah, untuk menentukan nilai modusnya ya, rumusnya tadi adalah TB0, tepi batas bawah kelas yang memuat modus. Nah, jadi untuk mencari TB0-nya kalian harus tahu di manakah letak modusnya. Nah, seperti kita ketahui, modus adalah nilai yang sering muncul atau mempunyai frekuensi terbanyak. Kita lihat, kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah kelas keempat, frekuensinya 35. Kelas keempat ini rentangannya adalah 65 sampai dengan 69. Berarti pada kelas keempat ini batas bawahnya adalah 65, batas atasnya 69. Nah, berarti tepi batas bawah adalah 65 dikurangi setengah atau 0,5. Berarti 64,5. Kemudian B1. B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas yang memuat modus frekuensinya adalah 35, sedangkan kelas sebelumnya adalah frekuensinya 14. Berarti selisihnya adalah 21. Kemudian B2, selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Yang memuat modus itu 35, sesudahnya frekuensinya adalah 26. Nah, selisihnya adalah 9. Jadi B2-nya adalah 9. Kemudian P-nya, panjang kelasnya adalah 5 ya. Jadi kelas keempat atau semua kelas ya mempunyai panjang kelas sama, yaitu 5. Bisa diketahui caranya adalah 65, 66, 67, 68, 69. Jadi ada 5. Nah, kita masukkan ke rumus modusnya. TB0 adalah 64,5,
Kemudian B1-nya adalah 21 per 21 plus B2 9 dikalikan P 5. Sehingga modusnya adalah 64,5 ditambah 21 per 30 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 64,5 ditambah 105 per 30. Sehingga modusnya adalah 64,5 ditambah 3,5. Hasilnya adalah 68. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilainya median dan kuartil-kuartilnya ya. Seperti kita ketahui, nilainya median itu sama dengan nilainya Q2, kuartil tengah. Sehingga rumusnya dijadikan satu dengan rumus kuartil. Yaitu rumusnya kuartil adalah QI sama dengan TBI ditambah I per 4 kali N dikurangi FKI per FI dikalikan P, di mana QI itu kuartil ke I. Jadi kalau I-nya 1 berarti kuartil 1, kalau I-nya 2 kuartil 2, kalau I-nya 3 kuartil 3. Kemudian TBI adalah tepi batas bawah kelas yang memuat kuartil ke I. Kemudian N adalah banyaknya data keseluruhan. Kemudian FKI itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas yang memuat kuartil ke I. Kemudian FI adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I. Nah, P adalah panjang kelas. Nah, sebelum kita menghitung nilai kuartil, pertama-tama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah letak-letak dari kuartil-kuartilnya. Letak dari kuartil ini bisa diketahui dari bentuk I per 4 kalikan N. Itu letaknya kuartil. Jadi kalau kuartil 1 berarti I-nya diganti 1. Nah, seperti kita ketahui di sini frekuensi jumlah seluruh datanya adalah 100 ya. Berarti letak dari kuartil 1 atau Q1 adalah 1 per 4 kali N 100. Berarti adalah data ke 100 bagi 4, 25. Kemudian Q2 letaknya adalah data ke 2 per 4 kali 100 adalah 50. Sedangkan letaknya Q3 adalah 3 per 4 kali 100, yaitu data ke 75. Nah, untuk mengetahui di manakah itu semua letak-letaknya, nah, kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, ditambahi kolomnya ya, frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana caranya membuat frekuensi kumulatif? Caranya gini. Kelas pertama 4 diluruskan ke frekuensi kumulatifnya adalah 4. Kemudian bawahnya 4 ini ditambah dengan frekuensi kelas kedua yaitu 8. Sehingga frekuensi kumulatif kelas keduanya adalah 4 tambah 8 12. Kemudian untuk kelas ketiga adalah 12 ditambah frekuensi kelas ketiga 14, berarti 26. Kemudian kelas keempat 26 ini ditambah dengan 35, hasilnya 61. Kemudian kelas ke-5 nya adalah 61 tambah 26 87. Kemudian kelas berikutnya adalah 97
Dan yang terakhir 97 tambah 3 adalah 100. Apa artinya ini semua? Artinya ya, frekuensi kumulatif itu pada kelas pertama itu adalah data ke 1 sampai ke 4. Pada kelas kedua adalah isinya data ke 5 sampai 12. Kelas ketiga adalah data ke 13 sampai 26. Kelas keempat data ke 27 sampai dengan 61 dan seterusnya. Sehingga kita akan mengetahui letak-letak dari kuartil-kuartilnya. Nah, sekarang yang pertama, Q1. Nah, di manakah letaknya Q1? Bisa diketahui tadi ya, Q1 letaknya adalah data ke 25. Di manakah data ke 25 itu? Nah, berarti data 25 ada di sini. Ada di kelas ke 3. Itu ada di situ letaknya Q1. Kemudian Q2 berarti data ke 50. Di mana data ke 50? Nah, data ke 50 ada di kelas ke 4. Karena di kelas keempat itu datanya mulai 27 sampai 61. Kemudian Q3 data ke 75. Di manakah? Nah, ada di kelas berikutnya, yaitu kelas ke 5 ya. Data ke-5 karena di situ ada data ke 62 sampai dengan data ke 87. Nah, sehingga kita sudah mengetahui letak-letak dari kuartil-kuartilnya. Sekarang tinggal menghitung. Q1 terletak di kelas ketiga, berarti tepi batas bawahnya adalah 60 dikurangi setengah atau 0,5, yaitu 59,5. Kemudian I-nya 1, N-nya itu 100 per 4 dikurangi FK1, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat Q1. Kelas yang memuat Q1 adalah kelas ketiga, berarti kelas frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 12. Kemudian F1 frekuensi yang memuat Q1. Q1-nya ada di kelas ketiga, berarti frekuensinya adalah 14. Kemudian panjang kelasnya adalah 5. Nah, sekarang kita hitung. Berarti Q1-nya adalah 59,5 ditambah 25 dikurangi 12 per 14 kali 5. Sehingga Q1-nya adalah 59,5 ditambah 13 per 14 kali 5. Sehingga Q1-nya adalah 59,5 ditambah 65 per 14, sehingga hasilnya adalah 59,5 ditambah 4,64, sehingga nilainya Q1 kuartil 1 adalah 64,14. Yang berikutnya median atau Q2, berarti rumusnya adalah TB2 ditambah 2 per 4 kali N min FK2 per F2 dikalikan P. Letaknya Q2 ada di kelas keempat, berarti tepi batas bawahnya adalah 64,5. N-nya adalah 100. Kemudian FK2 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat Q2, yaitu 26. Kemudian F2 frekuensi yang memuat Q2, yaitu 35. Kalikan P, P-nya 5. Sehingga hasilnya adalah 64,5 ditambah
50 dikurangi 26 per 35 kali 5, sehingga hasilnya adalah 64,5 ditambah 24 per 35 kali 5, berarti Q2 nya adalah 64,5 ditambah 120 per 35, hasilnya 64,5 ditambah 3,43, sehingga Q2 adalah 67,93. Yang berikutnya menentukan nilainya Q3. Berarti rumusnya adalah TB3 ditambah 3/4 kali N min FK3 per F3 dikalikan P. Letaknya Q3 tadi terletak pada data ke-75, yaitu ke-5 ya. Letaknya ada di kelas ke-5, sehingga tepi batas bawahnya adalah 69,5 ditambah 3/4 N-nya tadi 100 dikurangi FK3, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas yang memuat Q3, berarti sebelumnya kelas ke-5, frekuensi kumulatifnya adalah 61 per F3, frekuensi yang memuat Q3 yaitu 26 kali P-nya 5, sehingga hasilnya adalah 69,5 ditambah 75 dikurangi 61 per 26 kali 5, sehingga hasilnya adalah 69,5 ditambah 14 per 26 kali 5, hasilnya adalah 69,5 ditambah 70 per 26, hasilnya adalah 69,5 ditambah 2,7, sehingga Q3 nilainya adalah 72,2. Nah, itu cara menentukan atau cara mencari nilainya modus, median, dan kuartilnya. Saya kira cukup sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.